ucapan bismillahirrahmanirrahim, pembekalan beasiswa Indonesia Maju angkatan pertama. Mari kita sama-sama buka dan kita mulai. Seraya bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan adik-adik tetap semangat. Ini adalah merupakan program terobosan, program yang pertama kali kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari jawaban kita akan tantangan masa depan Indonesia di mana kita sedang siapkan. Harapannya adik-adik kita semua bisa mengikuti seluruh program ini dan nanti program perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing dengan lancar, sehat, dan sukses. Mereka harus tanamkan dalam diri mereka dimanapun mereka berada. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mereka lakukan dilandaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, apapun yang mereka lakukan di sana, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah, terlebih jaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap mematri hati mereka dengan jiwa yang Pancasilais. Sejauh-jauh burung terbang akan kembali ke sarangnya. Sejauh-jauh kita kuliah, kita akan kembali membangun Indonesia di masa mendatang. Karena Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar keempat dunia tahun 2045. Syaratnya apa? Kita punya sumber daya manusia yang berkualitas. Adik-adik adalah bagian dari sumber daya manusia berkualitas itu. Indonesia membutuhkan kita. Sukses selalu buat adik-adik, dan jangan lupa untuk kembali membangun Indonesia. Merah Putih menantikan kalian. Mengubah negeri tidak harus dimulai dari suatu hal yang besar, tapi bisa dimulai dari suatu hal yang kecil. Mulai dari kita bangun pagi, kita belajar studi setiap hari rajin, rutin, itu salah satu bentuk pengabdian kita untuk negeri. Maka mulailah mengubah negeri dari yang kecil-kecil dulu. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, lalu kita tepat waktu, jangan ada kita korupsi, dan kita harus patuh terhadap aturan. Itu adalah salah satu contoh-contoh kecil dalam kita untuk mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik ke depannya. Membuat saya yakin adalah saya percaya bahwa dengan jalan ini saya bisa menggapai impian saya. Jadi saya ingin sekali menjadi seorang fisikawan yang berkontribusi bagi tanah air. Saya mendapatkan beasiswa ini dari program pembinaan BIM yang saya dapatkan sebelumnya setelah mengikuti beberapa ajang lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas atau biasa juga kita sebut sebagai Kementerian Pendidikan. Puspresnas benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa untuk kedepannya. Jadi kita bisa sama-sama membangun negeri kita untuk Indonesia yang lebih baik nantinya. Pesan daripada founding father kita, yakinlah bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang aman, damai, maju, dan sejahtera sebagaimana yang dicapai oleh para leluhur bangsa Indonesia. Sejarah pasti akan terulang. Yakinlah bangsa kita akan bangsa yang maju, yang hebat, yang akan memimpin peradaban dunia. Pintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, jika kalian tidak bermanfaat bagi orang lain, akan jadi sia-sia. Jadi kami tunggu kehadirannya untuk pulang ke Indonesia, untuk mengabdikan segala pengetahuan dan pengalaman kalian kembali bersama saya di sini untuk kita bersama-sama membangun Indonesia yang maju, yang lebih baik. Ingat pesan Bung Karno, gapailah cita-cita kamu setinggi langit, karena kalaupun kamu nggak kesampaian sampai langit, kamu tetap akan jatuh di antara bintang-bintang yang masih tinggi nggak jauh dari langit. Buktikan bahwa anak Indonesia bisa, dan bawa pulang network pertemanan kamu itu seluas-luasnya saat pulang ke Indonesia untuk dipakai berkontribusi membangun Indonesia generasi emas 2045. Semua itu, mengukir prestasi itu butuh perjuangan yang tidak sebentar, ikhtiar yang nggak bisa ala kadar, dan juga manajemen diri yang harus rapi dan terjadwal. Percayalah, orang-orang besar itu, orang-orang sukses itu, mereka besar bukan karena telah bergelimang kesenangan, namun mereka telah bersimbah peluh dalam terjalnya perjuangan. Siapkan diri menjadi insan
yang akan membawa kebermanfaatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Prestasi di hatiku, prestasi di jiwaku. Beasiswa Indonesia Maju, meraih keterdekaan, bangkit lebih kuat, prestasi lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sobat-sobat prestasi. Gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan mengadakan salah satu agenda yang penting dari Pusat Prestasi Nasional, yaitu sosialisasi beasiswa Indonesia Maju. Hari ini aku ingin melihat dulu siapa-siapa saja provinsi yang telah hadir. Hari ini akan dihadiri oleh dinas ataupun teman-teman SMA, juga dari pihak-pihak kepala sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. Langsung saja, provinsi yang sudah hadir bisa mengetikkan nama provinsinya di kolom chat YouTube. Baik, wah sudah ramai sekali ya. Ada dari Jakarta, mantap. Dari Maluku, oke. Dari Sulawesi, Gorontalo, mantap. Wah, sudah hampir seluruh pulau ya. Kita lihat semuanya ini. Boleh juga mungkin disebutkan nama SMA atau sekolahnya dari MA apapun itu. Wah, oke. Banyak ya. Wah, dari seluruh pulau hampir ada ini. Baik. Wah, ada juga dari Kalimantan, Kalimantan Selatan hadir. Selamat datang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Oke, baik, langsung saja kita akan memulai agenda hari ini. Yang terhormat, Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Suharti. Yang terhormat, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Bapak Abdul Kahar. Yang terhormat, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Yang sama-sama kami hormati seluruh Kepala Dinas Provinsi, Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia, dan yang kami hormati Kepala Sekolah, SMA, SMK, ataupun MA di seluruh Indonesia, dan yang sama-sama kami banggakan sobat-sobat prestasi yang berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melangsungkan salah satu agenda penting, yaitu sosialisasi beasiswa Indonesia Maju Angkatan ketiga. Langsung saja kita akan memulai agenda hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia,
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Abdullah Faiz. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan dan para hadirin yang berbahagia, marilah sejenak bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri angkatan 3 ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya berikan kemudahan. Bagi yang beragama Islam, silakan untuk mengaminkan, dan bagi yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الوبا والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Kiranya Engkau, ya Allah, memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, kiranya Engkau melimpahkan pengetahuan dan kekuatan dan semangat pada kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan, kesatuan yang kokoh di antara kami, dan jadikanlah kami semua generasi bangsa yang unggul, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Hapuskanlah segala cobaan yang menimpa negeri ini. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan, semangat, keselamatan, dan kesehatan bagi kami, keluarga kami, karena Engkau-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Faiz atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga dari doa tersebut agenda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bu Dr. Soeharti. Yang kami hormati Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Bapak Dr. Abdul Kahar. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Pak Pusli, Staf Khusus Mendikbudristek, dan tim Koordinator Fasilitasi Pengembangan Prestasi dan Subkoordinator Beasiswa Indonesia Maju beserta tim, para Kepala Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah, guru-guru, orang tua, dan siswa semuanya yang hadir pada kesempatan sosialisasi sore hari ini. Senang sekali bisa melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Bapak hadirin sekalian yang tidak bisa saya ulang satu persatu, alhamdulillah
Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan semangat untuk terus berkarya, dan kemudian sore hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Sekjen, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing telah menjadi amanat pembangunan dan menjadi tugas dunia pendidikan. Pengelolaan potensi keunggulan dan talenta peserta didik menjadi kunci dan telah menjadi bagian di dalamnya yang diwujudkan dalam kebijakan manajemen talenta nasional. Di dalam konteks MTN, Kemdikbudristek, dalam hal ini diantaranya bertugas untuk menemukanali dan mengembangkan beragam potensi keunggulan dan prestasi peserta didik dan talenta Indonesia. Lalu, memberikan insentif dan penghargaan atas capaian prestasi talenta unggul tersebut dalam berbagai bentuk intervensi, diantaranya intervensi untuk menjamin karir belajar mereka dengan pasti, diantaranya dalam bentuk beasiswa atau dalam hal ini beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju telah dirintis sejak tahun 2021 sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar episode ke-10. Bersama-sama dengan LPDP dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Pusat Prestasi Nasional mengembangkan BIM yang diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi berprestasi di tingkat internasional dan tingkat nasional dalam bidang sains, seni budaya, vokasi kewirausahaan, dan bidang olahraga. BIM diantaranya juga adalah upaya kita untuk memperbanyak lulusan S1 luar negeri dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik berprestasi untuk siap dalam meraih kesempatan belajar kuliah di luar negeri pada perguruan tinggi utama dunia, pada perguruan tinggi unggul dunia. Ibu Sekjen, kami laporkan juga bahwa sampai saat ini BIM telah memasuki angkatan kedua dan segera kita akan masuki angkatan ketiga sehingga kita adakan sosialisasi ini. Perlu kami sampaikan bahwa anak-anak kita yang telah mengikuti BIM Angkatan 1, saat ini mereka sudah berada di kampusnya masing-masing, mengenyam pendidikan terbaik di perguruan tinggi terbaik, dan mereka berjumlah 171 orang. Jadi adik-adik sekalian, sudah ada 171 orang kakak-kakaknya yang sedang mulai mengenyam pendidikan S1 di sekitar 20-25 perguruan tinggi utama dunia. Beberapa tersebar di Amerika, di Kanada, Singapura, Eropa, dan di Australia. Sedangkan untuk anak-anak kita, untuk BIM Angkatan kedua saat ini sedang mengikuti segenap pembekalan, baik akademik maupun non-akademik. Dalam hal ini, anak-anak diberikan penguatan bahasa Inggris, tes SAT, ACT, kemudian pengembangan konseling untuk pemilihan perguruan tinggi dan program studi lainnya. Sedangkan mereka juga adalah peserta BIM Angkatan 2 yang diberikan pembekalan agar mereka memiliki soft skill, memiliki tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sehingga mereka kelak akan menjadi para pemimpin bangsa ini di bidangnya masing-masing. Mengantarkan pelaksanaan BIM Angkatan ketiga ini, kami berharap akan lebih banyak lagi para siswa berprestasi yang tertarik berkuliah S1 di luar negeri, mengikuti seleksi dan serangkaian pembinaan intensif selama 1 tahun yang telah kami siapkan. Melalui sosialisasi ini, semoga program BIM Angkatan ketiga dapat lebih difahami oleh orang tua, utamanya guru-guru, sekolah, serta oleh masyarakat secara umum. Kita percaya melalui program BIM ini kita memiliki kesempatan untuk menyiapkan dan mengelola talenta hebat, talenta-talenta terbaik Indonesia, dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan negara terkemuka di dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan BIM 1 dan BIM 2 sampai sejauh ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan semoga anak-anak semua yang sedang menempuh studi dapat mengikuti seluruh proses belajarnya dengan baik dan mereka sukses menjadi talenta-talenta terhebat yang akan memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Kami mohon Ibu Sekretaris Jenderal berkenan pada kesempatan ini untuk memberikan pengarahan dan pesan semangat kepada adik-adik semua, anak-anak Indonesia, untuk meraih mimpi yang setinggi-tingginya, tentu saja melalui program Beasiswa Indonesia Maju. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi segala upaya baik kita semua,
Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berprestasi lebih hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan-pesan menurut saya ini tuh pengalaman yang baru untuk saya, soalnya terlebih lagi kita dapat belajar dari expert dalam university ini. Tadi kita ketemu dosen dari University of Chicago sendiri yang tentunya memberikan kita informasi lebih lanjut tentang bagaimana belajar di US dan apa aja yang harus kita persiapkan untuk nantinya. Yang memotivasi aku buat ngikutin BIM itu sebenarnya aku pengen bagi-bagi juga ke orang lain. Jadi aku pengen dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari BIM ini. Terus habis itu aku pengen ngekontribusiin hal-hal yang aku dapetin ini buat orang banyak, buat orang-orang luas, teman-teman aku dan masyarakat sekitar. Keuntungannya yang pasti bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk persiapan kuliah nanti, dan juga persiapan-persiapan yang lainnya seperti IELTS, SAT, dan sebagainya. Saya juga impress dengan pertanyaan yang banyak dari para adik-adik murid-murid SMA ini, mulai dari bertanya tentang experiences, requirement, dan lain-lain. Ya, kadang detail is very important. Jadi saya senang dan ada saya dan Mr. Dominic dan juga Fawaz bisa hadir menjawab semua pertanyaannya. Yang saya ingin, mungkin satu nasihat terakhir yang saya ingin catatan, baik kayak informasi tidak hanya akan datang di info sessions, tapi sekali lagi Google, YouTube, banyak sekali informasi yang berada di sana gitu. Jadi ketika Anda ada pertanyaan, jangan takut, just Google it. Nanti akan sedikit demi sedikit semua jawabannya akan semua pertanyaannya akan terjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saif Sukmayadi atas sambutan yang diberikan. Tentunya beasiswa Indonesia Maju ini diperuntukkan sebagai wadah teman-teman SMA untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi luar negeri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dan peresmian beasiswa Indonesia Maju Angkatan Ketiga yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Ibu Suharti. Kepada Ibu, dengan hormat kami persilahkan. Yang saya hormati teman-teman Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kemendikbudristek, serta jajaran para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota dari seluruh Indonesia, ibu, bapak, kepala sekolah dan guru, seluruh sobat prestasi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, sehingga acara sosialisasi beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri angkatan 3 dapat dilaksanakan. Ibu, Bapak, dan adik-adik semuanya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek kembali membuka program beasiswa Indonesia Maju atau biasa disebut dengan BIM. Program BIM ini merupakan cita Kemendikbudristek dalam membangun talenta Indonesia. Kemendikbudristek terus melakukan transformasi melalui kebijakan besar Merdeka Belajar
untuk mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi. Dan yang telah membuka juga jalan untuk membangun talenta Indonesia. Melalui program Beasiswa Indonesia Maju, serta didik yang berprestasi dari seluruh Indonesia, baik yang akademik maupun non-akademik, diberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa S1 perguruan tinggi luar negeri terbaik di dunia. Untuk beasiswa ini diberikan juga dukungan berupa program persiapan S1 luar negeri. Saat ini kita sudah mulai mempersiapkan BIM Angkatan 3. Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan BIM Angkatan 1 dan 2 untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi untuk penyempurnaan angkatan-angkatan berikutnya. Pada BIM Angkatan 1 yang merupakan program perintisan, beasiswa diberikan hanya pada talenta yang berkiprah di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan pada BIM Angkatan 2, sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi Angkatan 1, Kemendikbudristek mulai memperluas cakupan dengan tambahan bidang di seni budaya, literasi dan bahasa, olahraga, serta vokasi dan kewirausahaan, sesuai dengan kebijakan pengembangan talenta Indonesia dan sesuai dengan program-program prioritas pembangunan di negeri ini. BIM program persiapan S1 luar negeri Angkatan 3 ini ditujukan untuk peserta didik kelas 11 tahun ajaran 2022-2023 pada jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat, dan yang tercatat sebagai finalis atau pemenang pada lomba, kompetisi, festival, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional di 4 bidang pengembangan talenta, yaitu bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi, kemudian bidang seni, budaya, dan bahasa, bidang vokasi dan kewirausahaan, serta bidang olahraga dan kesehatan jasmani. Pada 3 tahun terakhir yang diselenggarakan difasilitasi langsung baik oleh Pusat Prestasi Nasional atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia maupun oleh lembaga masyarakat di luar Pusat Prestasi Nasional atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Dan kepada Sobat Prestasi yang saya banggakan, pemerintah berharap agar alumni BIM nanti dapat berkontribusi lebih pada kemajuan Indonesia, utamanya untuk sektor-sektor pembangunan prioritas, dan menjadi pemimpin masa depan. Memegang peran strategis memimpin institusi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Semangat memajukan Indonesia harus terus menyala. Indonesia sudah bangkit dari pandemi, dan selanjutnya mari kita membangun Indonesia untuk lebih memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Demikian dari saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan pembukaan Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri Angkatan ketiga secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih kepada Ibu Suharti atas sambutan yang diberikan sekaligus membuka sangat penting di hari ini. Mengklik link Slido yang diberikan oleh tim panitia di kolom YouTube yang telah diberikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang terbaik akan kami pilih dan akan kami sampaikan di sesi tanya jawab setelah pemaparan berlangsung. Langsung saja, pemaparan hari ini akan disampaikan oleh Kak Habib Mailul Afif. Kepada Kak Habib, dengan hormat kami persilahkan. Selamat datang peserta didik berprestasi, mari wujudkan mimpi bersama Beasiswa Indonesia Maju. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penjelasan Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri
angkatan yang ketiga untuk tahun 2022-2023. Selanjutnya, selamat datang peserta didik berprestasi, mari wujudkan mimpi bersama Beasiswa Indonesia Maju. Selanjutnya kita akan melihat apa itu Beasiswa Indonesia Maju. Nah, Beasiswa Indonesia Maju merupakan salah satu bentuk fasilitasi karir belajar bagi peserta didik atau lulusan berprestasi dengan pemberian program pembinaan dan atau bantuan pembiayaan studi. Selanjutnya, Beasiswa Indonesia Maju memberikan fasilitasi karir belajar kepada talenta berprestasi demi menciptakan pemimpin di bidangnya untuk mewujudkan Indonesia Maju. Visi Indonesia Maju merupakan menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami berupaya untuk menghasilkan talenta Indonesia yang bisa memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas negara. Kemudian kita juga berupaya untuk menciptakan pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia bisa unggul di tingkat dunia. Terlampir, ini adalah salah satu contoh-contoh tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita semua, anak-anak bangsa Indonesia yang juga berkiprah di Indonesia dan dunia internasional dan mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya adalah Bu Menkeu dan Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Anwar Makarim. Oke, selanjutnya BIM terdiri dari dua jenis beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi kelas 11 jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pasti di sini ada anak-anak yang saat ini duduk di kelas 11, bukan? Nah, mari bergabung bersama Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri. Nah, jenis yang kedua adalah beasiswa bergelar. Ini terdiri dari 4 program bantuan pendidikan. Yang pertama adalah beasiswa S1 luar negeri, beasiswa S1 dalam negeri, beasiswa S2 luar negeri, dan beasiswa S2 dalam negeri. Beasiswa ini diperuntukkan untuk peserta didik atau lulusan berprestasi jenjang pendidikan tinggi bagi S1 dan juga S2. Nah, selanjutnya kamu peserta didik berprestasi dan sedang duduk di kelas 11. Nah, ini saatnya kamu mewujudkan mimpimu di Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri. Oke, selanjutnya BIM program persiapan S1 luar negeri ini hadir untuk mempersiapkanmu mendaftar ke perguruan tinggi impian. Perguruan tinggi tujuan BIM adalah daftar perguruan tinggi yang sudah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Terdapat 107 perguruan tinggi luar negeri top dunia yang bisa kamu daftari, yang tersebar di 20 negara tujuan. Nah, perguruan tinggi ini juga bisa memfasilitasi minat dan bakat kamu sesuai dengan bidang studi yang kamu inginkan. Nah, bagi kamu yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri, tersedia sangat banyak perguruan tinggi top dunia yang bisa kamu daftari. Nah, list perguruan tingginya nanti bisa kamu dapatkan di website dan buklet Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju program persiapan ini khusus dirancang untuk membantumu memperkuat profil akademik, non-akademik, dan kemampuan bahasa untuk meningkatkan letter of acceptance atau surat tanda diterima di perguruan tinggi impian kamu. Nah, dari beberapa program ini kita akan bisa mengikuti bersama-sama program beasiswa selama kurang lebih 1 tahun penuh program pembinaan yang terdiri dari kursus dan tes TOEFL atau IELTS untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Dan ada juga kursus dan tes 1 kali tes resmi SAT atau ACT, yaitu tes literasi numerasi untuk penerimaan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah pengayaan non-akademis. Tadi kita berbicara tentang akademisnya, kita sekarang masuk ke ruang non-akademis, yaitu proyek sosial. Teman-teman nanti akan dikelompokkan ke beberapa grup gitu ya, yang terdiri dari teman-teman di daerah asal teman-teman,
yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Nah, teman-teman juga nggak kalah seru nih. Nanti juga akan kita siapkan program Summer Youth Program. Program ini merupakan program penguatan kompetensi, ketalentaan, dan kepemimpinan. Ini adalah program seru yang kami rancang untuk kamu bisa meningkatkan kemampuan non-akademisnya. Nah, yang selanjutnya kita juga akan memberikan seri webinar. Webinar atau sosialisasi yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri tujuan. Sehingga kamu bisa memahami proses pendaftaran dari mulai persiapan pendaftaran, menyiapkan essay, wawancara, dan sekaligus proses pendaftaran untuk mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri tujuan. Nah, yang tidak kalah penting juga teman-teman akan didampingi oleh konselor-konselor berpengalaman yang siap untuk membimbing teman-teman mempersiapkan semua berkas pendaftaran teman-teman. Nah, selanjutnya BIM program persiapan ini merupakan program yang terintegrasi dengan program bergelar. Bagi teman-teman yang mengikuti program persiapan S1 luar negeri dan kemudian mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri tujuan, kemudian mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance atau tanda bahwa teman-teman sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri tujuan, teman-teman berhak mengajukan beasiswa program bergelar. Nah, nanti teman-teman akan diberikan seleksi khusus untuk bisa mendapatkan beasiswa selama S1 di luar negeri. Gitu ya. Nah, selanjutnya lingkup pembiayaan program bergelar yang tadi dimaksud untuk S1 luar negeri ini terdiri dari biaya pendukung dan biaya pendidikan. Sehingga teman-teman ini bisa belajar di luar negeri ini dengan nyaman. Yang pertama untuk biaya pendukungnya transportasi 1 kali tiket PP, pemberangkatan dan kepulangan ini juga ditanggung oleh beasiswa Indonesia Maju. Kemudian aplikasi visa atau resident permit. Kemudian juga asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat. Ini untuk biaya yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa berkuliah di sana dengan nyaman. Nah, yang paling penting juga kita juga menyiapkan biaya pendidikan, yaitu biaya SPP atau tuition fee, tunjangan buku, biaya skripsi, dan biaya-biaya yang lain yang bisa teman-teman pergunakan untuk mengikuti studi di luar negeri dengan baik. Nah, selanjutnya ini merupakan success story BIM angkatan pertama. Nah, kita akan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dari teman-teman yang sudah berkuliah di luar negeri. Nah, mari kita sambut teman-teman yang ada dari luar negeri. Halo teman-teman. Ada Kak Nabil, ada Kak Jonathan, dan ada Kak Immanuel. Nah, halo Kak Nabil, Kak Jonathan, dan Kak Immanuel. Wah, ini sekarang oh ya teman-teman, ini ada Kak Nabil. Ini Kak Nabil sekarang kuliah di University of Oxford atau kuliah di Oxford ya di Inggris. Kemudian di sini ada Kak Jonathan, ada UNSW, ada di Sydney ini posisinya sekarang ya. Nah, kemudian ini ada Kak Immanuel ini di University of Toronto gitu ya. Ada di Kanada, Inggris, dan Australia. Nah, ini pastinya ada perbedaan waktu ya. Saat ini mungkin ada yang jam 4 pagi kalau nggak salah Kak Immanuel ya, betul ya? Wah, jam 4 pagi teman-teman. Kalau di Inggris jam berapa Kak Nabil sekarang? Jam 9 sekarang, Pak. Wah, jam 9 pagi ya? Pagi. Wah, ini sudah siap-siap mau kuliah ya sepertinya ya? Iya, betul. Baik, ini kita mau sore hari ini kita mengundang kakak kelas teman-teman ini ingin mendengarkan nih bagaimana sih program beasiswa Indonesia Maju dan bagaimana program ini bisa mensupport kakak-kakak semua untuk bisa kuliah di luar negeri. Silakan mungkin dimulai dari Kak Immanuel, silakan. Oke. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengeran. Oke.
Halo semua. Perkenalkan, saya Immanuel Aris Sirupa. Saya saat ini sedang menempuh studi S1 saya di program Studies in Chemical and Physical Sciences di University of Toronto di kampus Mississauga. Nah, jadi saya ini merupakan salah satu awardee BIM angkatan pertama untuk jenjang S1. Nah, proses seleksinya kemarin itu waktu saya ya, itu mulai dari seleksi administrasi, jadi kita submit berkas dan segala macam ya, kayak nilai rapor, sertifikat prestasi. Kemudian ada juga seleksi esai di dalam situ. Jadi ada 3 prompt esai dan kita disuruh buat sekitar 250 kata gitu. Nah, setelah kita dinyatakan lulus dari seleksi administrasi itu, nah nanti kita akan diundang ke seleksi interview. Di situ seleksi interview ya cuma 30 menit lah ya. Dari seleksi interview nanti kita masuk ke proses pembinaan untuk persiapan S1 luar negerinya. Nah, untuk program persiapan ini waktu saya ya itu dilaksanakan di bulan Desember hingga bulan Maret ya, bulan Maret gitu. Dimulai dari pembinaan bahasa ya, pembinaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Jadi di kami itu ada beberapa yang dapat tes IELTS ataupun TOEFL, sebenarnya sama saja ya, tapi itu semuanya bergantung ke universitas tujuan masing-masing. Nah, setelah itu kita dibiayai juga untuk tes resminya ya, tes resmi IELTS dan TOEFL-nya itu dibiayai untuk 1 kali tes resmi. Jadi teman-teman punya satu kesempatan ya untuk mengikuti tes dalam pembiayaan BIM gitu. Nah, setelah itu kita akan terima hasil dan kita akan mulai proses aplikasi perguruan tingginya. Jadi waktu saya ya untuk admission decision, dan ya nanti kalau sudah dapat admission decision, nanti pihak agensi pendidikan juga yang akan membantu persiapan cara kita menerima offer of admission dari universitas masing-masing dan menuntun kita dalam proses aplikasi visa, dan itu semuanya tahap-tahap persiapannya gitu. Baik Kak Immanuel, terima kasih banyak, ini sudah dijelaskan sebegitu komprehensif ya, mengenai program persiapan S1 luar negeri. Nah sekarang saya mau ke Kak Jonathan nih. Nah pertanyaannya adalah gimana Kak Jonathan dengan beasiswa Indonesia Maju ini, kenapa adik-adik di seluruh Indonesia ini harus mendaftar? Suaranya belum terdengar ini Kak Jonathan. Cek. Halo, dengar suara saya? Dengar, oke. Ya. Nah, saya bersyukur sekali telah diterima di acara ini. Terima kasih banyak. Pertama, perkenalkan saya Jonathan. Saya adalah mahasiswa BIM pertama dari University of New South Wales, Australia. Dan sebelum saudara-saudara mengira kalau saya lagi berada di sebuah studio di Jakarta, ya, dan tidak benar tidak ada di Sydney, saya di sini mau memperkenalkan 2 teman saya. You could come here. This is Izzy. This is Izzy. And this is Madi, two of my friends in Sydney. Ini 2 kawan saya di Sydney. Dan jadi benar ya, saya ini beneran ada di Sydney dan bukan di Jakarta. Ikut gak, Pak? Thank you so much. Pertanyaannya tadi yang saya tangkap adalah bagaimana sih pengalaman saya dan kenapa harus mendaftar. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai, saya mau 1 kalimat aja dikit deh. Saudara-saudara sekalian nih, kawan-kawan semua nih dari Losari, Bali G, tadi saya dengar juga ada dari Deli Serdang, Semarang, semua ini ada di dalam yang namanya saya bilang persimpangan sejarah. Dan kalianlah inilah yang menentukan arah jalannya bangsa kita. Nah jadi itu dulu kita berdirikan fakta utama bahwa kita ini adalah penerus bangsa. Jadi pundak beban 270 juta rakyat Indonesia ini ya berdirinya di kita-kita ini. Nah, kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri? Gak usah kita ngomong BIM dulu. Kenapa sih kuliah di luar negeri?
mungkin teman-teman seperti saya sendiri, waktu saya pertama kali mengalami BIM ini, saya awalnya menolak, jujur aja. Karena awalnya saya mau kuliah di sebuah universitas negeri yang cukup unggul lah di Indonesia. Tapi setelah itu saya pikir, setiap detik, setiap menit, setiap jam Anda pengalamannya di luar negeri, itu berguna buat Anda. Saya di sini naik bis, masuk restoran, ngobrol dengan kasir Indomaret, itu punya pengalaman-pengalaman yang sangat amat berguna untuk bangsa kita. Bagaimana sistem transportasi umum di kota Sydney, bagaimana sistem gaji di sini, bagaimana sistem ekonomi di sini, sampai bagaimana Sydney menangani banjir. Dan di sini kita ada di dalam sebuah situasi yang kita selama kita belajar, selama kita ada di kota ini, kita belajar. Tidak berhenti-berhenti kita belajar. Pengalaman kita berbeda dengan teman-teman Indonesia. Tanpa mengecilkan sama sekali pengalaman teman-teman di Indonesia, kita itu hari-hari ada di dalam sebuah dunia yang berbeda. Saya tinggal di sebuah residential college, sebuah asrama. Di sini ada orang-orang dari India, dari Singapura, dari China, dari Malaysia, dari Australia, dari New Zealand. Dan kita bersama-sama masuk ke dalam sebuah dunia yang berbeda, dan kita belajar di situ. Jadi kita di sini keluar negeri itu bukan cuma untuk membawa diri, tapi juga untuk membawa ilmu. Dan kenapa juga kita belajar di luar negeri? Karena sistem pengajarannya berbeda. Percaya saya kawan-kawan, trust me, sistem pembelajaran di luar negeri sungguh-sungguh berbeda. Dan saya tidak bilang Australia, Inggris dari Abang Nabil atau Kanadanya Mas Emmanuel lebih superior. Tapi nyatanya benar berbeda, dan di situ kita bisa merasakan perbedaannya. Dan saya tidak bisa bilang banyak, tapi coba aja, dan Anda akan mengalami sendiri manfaatnya. Kalau saya mengutip tadi, kita di sini bangun jiwa dan bangun badan kita untuk siapa? Ya, untuk Indonesia Raya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih banyak Kak Jonathan, luar biasa sekali ini pengalaman kuliah di luar negerinya dan story yang dibangun yang awalnya mau ke kuliah di dalam negeri, terus kemudian sekarang malah sampai ke Sydney, Australia. Nah, kita langsung lanjut ke Kak Nabil. Kak Nabil, kita pengen mendengarkan juga motivasi dari Kak Nabil supaya bisa kuliah ke luar negeri dan juga mau ikut daftar di program persiapan S1 luar negeri. Silakan Kak Nabil. Ya, halo, selamat di Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabil. Sekarang di University of Oxford belajar Computer Science. Ini tahun pertama saya. Ya, sebelumnya terima kasih banget udah mengundang saya. Terima kasih buat Puspresnas buat mengundang saya ke acara ini. Dan ya, tadi pertanyaannya motivasi dari saya sendiri buat teman-teman semuanya. Jadi pasti dari teman-teman kecil, teman-teman udah punya mimpi kan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah, sekarang gimana cara teman-teman wujudin mimpi dan keinginan teman-teman tersebut? Nah, kalau aku sendiri dulu aku udah pengen kuliah di luar negeri. Tapi nyari beasiswa itu susah. Nggak sebanyak itulah kesempatannya. Dan sekarang waktunya tepat banget nih, ada beasiswa Indonesia Maju dari Puspresnas untuk luar negeri S1. Nah, ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman semua, jadi jangan disia-siain ya. Soalnya ini benar-benar berguna buat yang mau ngelanjutin studi ke luar negeri. Dan benar tadi kata Kak Jonathan, kalau di luar negeri itu beda banget. Semuanya tuh beda. Culture-nya beda, bahasanya tentu saja beda, sistem pengajarannya beda, cara kita interaksi sama orang-orang beda, dan itu tuh benar-benar kayak asik banget. Jadi kayak kita nggak, kalau aku sendirian di sini di Oxford yang BIM, jadi kayak aku harus tanya-tanya sama orang sini gitu. Dengan terpaksa aku harus cari teman untuk kayak bisa survive di sini, dan itu menurut aku seru dan menantang banget sih. Jadi ya buat teman-teman semua sekarang siap-siapin diri kalian, coba-coba cari-cari universitas mana yang kalian mau tuju, yang cocok lah sama kalian. Terus kalian juga bisa tanya-tanya, misalnya ada awardee BIM dari angkatan-angkatan sebelumnya, tanya aja. Aku yakin mereka tuh pada welcome kok buat jawab-jawab
rasa ingin tahu kalian gitu. Nah, dan ya, kita semua tunggu di perguruan tinggi masing-masing. Baik, terima kasih banyak Kak Nabil. Ini luar biasa sekali Kak Nabil. Ini baru sendirian loh teman-teman semuanya di Oxford. Nah, selanjutnya ini saya yakin kita teman adik-adik semuanya yang ada di sini ingin nemenin Kak Nabil nih pasti di Oxford ya. Oke. Tahun depan kita akan bersama-sama pergi ke Oxford nemenin Kak Nabil gitu. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya yang sudah berkenan. Ini pasti ada yang mungkin di tengah kuliah mungkin izin sebentar melipir untuk bisa ikutan program sosialisasi. Kemudian ada juga yang saat ini sedang tidur nyenyak di sana, dingin-dingin gitu ya. Nah, sekarang menyempatkan waktu untuk ikut sosialisasi. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini menyapa adik-adik semua yang mengikuti sesi sosialisasi BIM Program Persiapan S1 Luar Negeri. Nah, selanjutnya siapa sih yang dapat mendaftar BIM Program Persiapan S1 Luar Negeri? Nah, kita akan simak bersama-sama ya. Pasti penasaran. Nah, BIM Program Persiapan S1 Luar Negeri memberikan kesempatan kepada peserta didik kelas 11 tahun 2022-2023. Nah, sekali lagi ya, kelas 11 tahun ajaran 2022-2023 yang memiliki prestasi pada 4 bidang ketalentaan. 1. Sains, riset, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, seni, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, vokasi dan kewirausahaan. Yang keempat, olahraga dan kesehatan jasmani. Nah, prestasi ini dapat berasal dari ajang talenta dan atau non-ajang talenta. Apa sih ajang talenta atau non-ajang talenta itu, Kak? Nah, ajang talenta merupakan kegiatan yang bisa memberi wadah aktualisasi talenta peserta didik dalam bentuk kompetisi, festival, eksibisi, atau apresiasi untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat atau potensi ketalentaannya. Nah, ini contohnya adalah kompetisi sains, kompetisi olahraga, festival seni, pameran karya, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang berasal dari sebuah ajang ketalentaan. Nah, selanjutnya untuk kategori non-ajang. Apa sih yang dimaksud non-ajang? Nah, non-ajang adalah kegiatan prestasi yang tidak bersifat kompetisi, festival, eksibisi, dan sejenisnya. Umumnya dilakukan secara mandiri atau tidak melalui ajang dan mendapatkan pengakuan prestasi dari masyarakat, pemerintah, atau institusi yang lain. Contohnya, misalnya teman-teman melakukan social entrepreneurship, kemudian pemerintah daerah memberikan penghargaan. Nah, atau kegiatan pelestarian lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya memberikan penghargaan. Atau misalnya kesehatan masyarakat, YouTuber mengedukasi, riset independen, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh kegiatan-kegiatan penghargaan non-ajang talenta yang bisa teman-teman daftari. Nah, selanjutnya saya punya prestasi tapi bukan dari ajang Puspresnas. Nah, apakah saya bisa daftar, Kak? Oke, kita akan jawab bersama-sama. Peserta didik ajang talenta di luar Pusat Prestasi Nasional dan non-ajang talenta dapat mendaftarkan prestasinya pada laman kurasi Pusat Prestasi Nasional melalui 3 instrumen sesuai jenis prestasinya. Nah, ini bisa diakses ya website kurasinya ya, kurasi-pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya apa sih kurasi talenta itu? Kurasi talenta merupakan proses mengklasifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi.
Hasil kurasi ini akan masuk pencatatan Pusat Prestasi Nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. 3 instrumen kurasi yang tadi dimaksud adalah kompetisi ajang talenta, ajang non-kompetisi ajang talenta, kemudian yang ketiga non-ajang talenta. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar BIM? Kita akan simak. Kriteria dan persyaratan BIM itu kita kategorisasikan menjadi 3 kebutuhan utama atau kriteria utama. 1, identitas diri. Identitas diri yang teman-teman menjadi persyaratan adalah warga negara Indonesia, siswa kelas 11 semester 1. Nah, memiliki integritas kebangsaan, sehat jasmani dan rohani, bagi penyandang disabilitas wajib melampirkan jenis kekhususannya. Nah, ini merupakan identitas diri. Kemudian selanjutnya kriteria prestasi dan keterampilan. Kriteria prestasi dan keterampilan ini teman-teman harus memiliki kemampuan akademis yang baik. Nah, memiliki prestasi 3 tahun terakhir sesuai dengan kriteria prestasi yang maksud. Kriteria prestasi yang kita maksud adalah 1, prestasi ajang talenta. Nah, prestasi ajang talenta tercatat sebagai finalis atau pemenang lomba atau kompetisi atau festival tingkat nasional dan atau internasional. Nah, finalis yang dimaksud adalah finalis perwakilan provinsi yang mengikuti perlombaan nasional untuk kategori ajang berjenjang. Nah, untuk yang ajang yang tidak berjenjang, finalis yang dimaksud adalah finalis yang sudah lolos babak penyisihan. Nah, itu adalah kategori ajang talenta. Untuk kategori prestasi non ajang talenta, ini merupakan prestasi yang nanti didaftar kurasi. Nah, ini untuk prestasi non ajang talenta. Nah, kemudian yang ketiga, ini persyaratan yang ketiga adalah komitmen dan dukungan. Nah, ini komitmen yang dukungan adalah komitmen mengikuti program dan dukungan orang tua dan sekolah. Oh iya, dan gak kalah penting juga ini persyaratan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain ini juga dibutuhkan. Untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman boleh melihat di website atau situs Beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk peserta yang ingin mendaftar Beasiswa Indonesia Maju, silakan nanti berkunjung ke situs yang ada di monitor atau di layar. Baik, selanjutnya ada 3 kategori dokumen yang perlu disiapkan. Sama seperti yang tadi persyaratan ya. Identitas diri, teman-teman wajib mengisi biodata diri, kemudian melampirkan KTP atau KK atau paspor, terus melampirkan kartu pelajar atau pengganti kartu pelajar seandainya hilang. Kemudian untuk yang surat komitmen dan dukungan, ini teman-teman wajib melampirkan surat kesanggupan mengikuti program atau komitmen mengikuti program. Kemudian ada surat izin orang tua, dukungan sekolah, dan surat keterangan memiliki penyakit tertentu jika teman-teman memiliki penyakit tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah surat keterangan jenis penyandang disabilitas. Nah, ini yang ketiga ini ada prestasi dan keterampilan. Nah, untuk prestasi dan keterampilan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah rapor semester 1 dan semester 2 kelas 10. Kemudian ada SAT atau ACT, ini opsional ya teman-teman, jika memang tidak punya tidak masalah. Kemudian hasil kemampuan bahasa, tes kemampuan bahasa, ini ada IELTS, TOEFL, atau Duolingo. Jika teman-teman misalnya tidak memiliki hasilnya, teman-teman bisa melakukan tes secara mandiri melalui aplikasi yang namanya Duolingo Practice Test. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah, silakan nanti dilampirkan hasil tesnya. Kemudian sertifikat bahasa asing jika teman-teman memiliki kemampuan bahasa asing. Jika tidak, tidak masalah. Kemudian bukti prestasi, nanti silakan dilampirkan bukti prestasinya 3 tahun terakhir. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah 3 essay aplikasi.
Ini nanti silahkan teman-teman mengisi isi aplikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di platform. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendaftar BIM program persiapan S1 luar negeri? Nah, ini caranya. Alur pendaftarannya, nanti teman-teman akan melakukan pendaftaran melalui platform di ini atau website yang tertera di layar. Nah, setelah itu mengunggah semua persyaratan. Nah, bagi peserta yang mempunyai prestasi di luar Pusat Prestasi Nasional, silahkan melakukan kurasi. Nanti kami akan proses kurasinya. Nah, selanjutnya menunggu atau mengikuti seleksi administrasi dan prestasi. Nah, kita akan memberikan pengumuman seleksinya, dan bagi teman-teman yang terpilih akan mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Nah, baru setelah itu kita akan teman-teman akan mendapatkan pengumuman final, pengumuman seleksi substansi dan wawancara. Nah, setelah itu baru teman-teman dinyatakan menjadi peserta program persiapan S1 luar negeri. Nah, selanjutnya kapan sih Kak proses pendaftaran atau pelaksanaan BIM? Nah, ini adalah proses tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan BIM. Nah, yang pertama sosialisasi hari ini 11 Oktober 2022, kemudian pembukaan pendaftaran akan dilakukan besok tanggal 12 Oktober. Nanti teman-teman bisa mengakses situsnya juga besok. Kemudian penutupan pendaftaran ini ada di tanggal 31 Oktober di bulan ini ya. Sekali lagi, penutupannya di bulan ini tanggal 31 Oktober 2022. Seleksi administrasinya kami akan selenggarakan sekitar 1 bulan di bulan November, dan teman-teman akan mendapatkan pengumuman seleksi administrasi di tanggal 3 Desember. Nah, kemudian teman-teman juga akan mengikuti seleksi substansi dan wawancara bagi yang terpilih di tanggal 5 sampai 15 Desember. Nah, pengumuman finalnya nanti akan kita berikan di tanggal 19 Desember 2022. Sehingga teman-teman bisa mengikuti proses pembinaan atau proses persiapan S1 luar negerinya mulai Januari 2023. Nah, jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Nanti akan kami informasikan kemudian. Oke. Nah, teman-teman bisa menjangkau kami, Panitia Beasiswa Indonesia Maju, Pusat Prestasi Nasional, ini melalui narahubung kami, ya sesuai tertera di layar. Ini bisa diakses via WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kita silahkan nanti di-scan ya barcode-nya ya. Gitu. Persiapkan dirimu untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk negeri. Perjuanganmu baru dimulai. Baik, terima kasih Kak Habib untuk pemaparannya yang sangat komprehensif ya tentang Beasiswa Indonesia Maju ini. Langsung saja Kak, ada beberapa pertanyaan dari Slido. Yang pertama itu, apakah beasiswa bebas memilih di mana saja terkait kampus dan atau telah diatur oleh pemerintah Kak kampus-kampusnya itu? Baik, Pusat Prestasi Nasional telah melakukan kurasi beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi top di semua bidang, dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang kita pilih berdasarkan bidang-bidang tertentu. Ini kita sudah list sekitar 107 perguruan tinggi luar negeri tujuan. Adik-adik boleh memilih dari 107 list kita. Bebas boleh milih apa saja sesuai dengan minat dan juga bakatnya teman-teman semuanya gitu. Nah, teman-teman boleh memilih 8 perguruan tinggi luar negeri dan nanti boleh mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri tersebut dan memilih 1 perguruan tinggi yang nanti diajukan untuk beasiswa S1-nya setelah teman-teman mendapatkan LOE tentunya. Baik, baik. Berarti bisa memilih 8 dari 107 kampus yang ada dan nantinya memilih 1 yang nantinya tetap lanjut ya Kak, ya, dari S1-nya. Seperti itu, baik, baik. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan yang kedua. Kak, syarat untuk mengikuti BIM apa saja ya? Dan pendaftarannya kapan Kak? Gitu. Baik.
Saya akan coba jawab untuk pendaftarannya kapan dulu ya. Pendaftarannya bisa dimulai besok tanggal 12 Oktober 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022. Jadi khusus di bulan ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah syarat-syarat yang dibutuhkan. Teman-teman akan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi persyaratan. Salah satunya adalah dokumen identitas diri berupa KTP, KK, atau paspor. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, nanti silahkan melampirkan salah satu dari 3 yang tadi disebutkan. Kemudian identitas kepesertaan didik ya, bisa ini ya, bisa kartu pelajar atau surat pengganti kartu pelajar. Kemudian dokumen-dokumen misalnya seperti dukungan orang tua, kemudian dukungan sekolah, kemudian surat pernyataan komitmen, dan misalnya teman-teman memiliki penyakit-penyakit tertentu, nah ini silahkan dilampirkan dokumennya. Dan bagi penyandang disabilitas, silahkan melampirkan jenis kekhususannya gitu, untuk penyandang disabilitas. Kemudian yang nggak kalah penting juga, dokumen yang perlu disiapkan adalah rapor, kemudian bukti prestasi, kemudian sertifikat atau hasil tes bahasa Inggris, bisa IELTS, TOEFL, Duolingo, atau bisa yang versi gratisnya Duolingo Practice Test, ini juga diperkenankan. Nah, teman-teman jika misalnya punya hasil tes SAT atau ACT, ini boleh juga dilampirkan. Jika teman-teman juga punya hasil tes bahasa asing lain, ini juga boleh dilampirkan. Nah, itu adalah syarat-syarat pendaftaran beasiswa Indonesia Maju. Nanti untuk detailnya boleh dibaca di website atau di situs beasiswa Indonesia Maju, atau bisa diunduh buklet beasiswa Indonesia Maju di situsnya. Baik, baik. Berarti ada 4 ya Kak intinya. Yang pertama identitas diri, yang kedua tentang rapor dan juga bukti prestasi, yang ketiga surat-surat dukungan, dan terakhir bukti mampu kebahasaan, seperti itu ya Kak. Nah, itu ada 4 ya teman-teman, dan jangan lupa bisa di-download untuk detailnya di website dari BIM ini sendiri. Baik, selanjutnya Kak ada pertanyaan yang ketiga, apakah masih ada kesempatan bagi yang tidak memiliki prestasi akademik maupun non-akademik seperti juara lomba, apakah masih bisa mengikuti program ini Kak? Baik, untuk kategori prestasi yang dapat mendaftarkan diri di beasiswa Indonesia Maju, kita tidak hanya melihat prestasi akademisnya saja, tapi juga melihat prestasi non-akademisnya atau prestasi minat bakatnya. Gitu. Nanti teman-teman yang memiliki prestasi di 4 bidang ketalentaan yang tadi juga sudah disebutkan, melalui ajang talenta atau non-ajang talenta, ini dipersilahkan mendaftar. Jadi prestasi akademik dan prestasi non-akademik atau prestasi minat bakat. Kalau hanya nilai rapor saja gimana Kak, tanpa prestasi? Nah, mohon maaf sekali, teman-teman harus tetap melengkapi bukti prestasi yang non-akademis. Oke, gitu, baik. Kira-kira. Jadi di note ya teman-teman, tetap harus ada prestasi apapun itu. Jadi silakan disubmit prestasi teman-teman di link yang telah diberikan. Seperti itu. Baik Kak Habib, melaju ke pertanyaan terakhir nih Kak. Yaitu, adakah tes seleksi tertulis untuk program beasiswa pendidikan di luar negeri ini? Dan apakah kemampuan bahasa internasional, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin menjadi syarat utama? Dan kenapa kalau kelas 12 tidak bisa ikut? Apakah ada program beasiswa untuk kelas 12? Baik, saya akan jawab dari yang terakhir dulu ya. Untuk yang kelas 12 ini sudah kita fasilitasi melalui beasiswa Indonesia Maju angkatan yang kedua. Nah, untuk yang angkatan saat ini, yang angkatan ketiga, ini kita membuka untuk yang kelas 11. Nah, dicatat ya, kelas 11. Kelas 11. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini mengenai apa tadi, Kak Zara? Terkait seleksi tertulis, Kak. Seleksi tertulis. Nah, untuk seleksi tertulis sendiri, ini di beasiswa Indonesia Maju, ini tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman cukup melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, kemudian juga mengisi essay saja gitu. Essay itu bukan tes tertulis, tapi hanya memahami profil diri dari teman-teman sendiri. Jadi silakan nanti ceritakan
berdasarkan apa yang sudah teman-teman lakukan dan lalui selama ini. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai kemampuan bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir teman-teman. Justru dengan beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri ini, kemampuan bahasa Inggris teman-teman akan diasah melalui program persiapan kursus bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir bagi yang teman-teman tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mungkin advance gitu ya atau bagus gitu, tidak masalah. Silahkan saja mendaftarkan diri. Nanti tapi tetap ya teman-teman wajib melakukan tes bahasa Inggris yang misalnya belum punya yang resmi, IELTS, TOEFL atau Duolingo. Ini boleh mendaftarkan tes atau melampirkan hasil tes Duolingo Practice Test yang sifatnya adalah gratis. Silakan berkunjung ke website Duolingo. Baik, terima kasih Kak Habib, sangat komprehensif ya. Ternyata memang harus ada syarat bahasa tersebut dan juga tentunya tidak ada tes tulis. Dan yang terakhir, kelas 12, mohon maaf, untuk BIM Angkatan 3 ini hanya diperuntukkan oleh teman-teman kelas 11. Mungkin rezekinya di LPDP atau beasiswa lainnya. Jangan putus harapan. Seperti itu ya Kak Habib. Baik, terima kasih Kak Habib. Kita akhiri sesi tanya jawab dari pemaparan singkat hari ini. Tentunya bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan karena kami masih bisa dihubungi via WA ataupun IG dan juga Twitter di @puspresnaskecil semua. Mungkin itu saja Kak untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih Kak Habib. Terima kasih. Dadah teman-teman. Dadah. Saya ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di Saya kira karena sudah diseleksi dari sekian ribu aplikan, jadi peserta sangat antusias. Bahkan walaupun ini sudah hari libur ke sekolah itu, jadi mereka ada yang pakai seragam, ada yang pakai dasi, dan sampai mencari tempat yang sinyalnya bagus, sampai ke bahkan sampai pindah rumah gitu ya ke saudaranya. Jadi mereka sangat antusias sekali. Bahkan ada yang sekolah yang mensupport gitu. Jadi siswanya sampai ke sekolah disiapkan semua alat-alat wawancaranya, alat elektroniknya. Jadi mereka sangat, saya kira sangat cukup antusias. Apakah selama proses wawancara ada peserta yang melakukan hadir? Tentu saja. Tidak hanya ada ya, banyak sekali. Dan terutama dari bagaimana mereka melihat interview ya dalam sudut pandang yang berbeda ya sebagai generasi muda dibandingkan dengan kami wawancara ya beda generasi ini. Tentu saja kami juga melalui proses ini justru juga belajar dari adik-adik yang akan menjadi masa depan kami juga. Ini sangat menarik. Nah, selama wawancara ini saya melihat ada lumayan banyak ya peserta yang begitu siap, dan mungkin karena memang juga mereka sudah sering mengikuti kompetisi dan begitu mudah menjawab pertanyaan yang digali ya oleh para pewawancara. Bahkan ketika ditanya mengenai keilmuan yang ingin mereka pelajari, itu juga sudah seperti ya di luar kepala begitu ya. Dan
Begitu juga ketika ditanya misalnya mau jadi apa sih untuk profesi mereka, karir mereka ke depan. Ternyata kalau mereka sudah siap, artinya mereka mengambil program of study-nya itu sudah sesuai dengan apa yang ingin mereka kerjakan di masa depan sebagai karir mereka.